Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kaget setelah tahu penyebab dulu kekalahan Prabowo saat melawan Jokowi. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo ungkap biang kerok kekalahannya saat Pilpres 2014 dan 2019. Calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biang kerok kekalahannya dua kali dari Presiden Jokowi saat pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Prabowo mengatakan, kelompok yang menyebabkannya kalah dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu adalah kealpaannya dalam menggandeng anak-anak muda. Prabowo pun menyebutkan tokoh-tokoh penting di barisan Jokowi yang membuat Purnawirawan Jenderal Bintang 3 Angkatan Darat itu kandas dalam 2 kali Pilpres lalu. Kata Prabowo begini, "Anda semua tahu, saya sekian tahun adalah lawannya Pak Jokowi. 2 kali saya kalah, dan kalianlah sebabnya saya kalah 2 kali, kata Prabowo. Prabowo menyampaikan itu di hadapan seribuan kader dan relawan anak-anak muda. Mendengar penyampaian tersebut, pun para anak-anak muda menyambutnya dengan tertawa-tawa. Karena kealpaannya menggandeng tokoh muda dalam 2 kali Pilpres tersebut, Prabowo pun mengatakan tak akan melupakan peran politik kaum muda demi masa depan Indonesia. Sebab itu pula, Prabowo insaf, dan memutuskan untuk memilih Gibran Rakabuming, wali kota Solo yang baru berusia 36 tahun, sebagai cawapres. Pada Pilpres 2019, Prabowo melanjutkan ceritanya, juga kembali kalah menghadapi Jokowi dalam pesta politik, dan lagi-lagi, kata dia, penyebab kekalahannya pada Pilpres 5 tahun lalu itu, juga disebabkan oleh kelompok anak-anak muda. Prabowo mengungkapkan kekalahannya pada Pilpres 2019 itu, juga dikarenakan barisan tim pemenangan Jokowi saat itu yang juga diisi oleh para tokoh-tokoh dan pengusaha-pengusaha muda, yang menjadi ikon baru kaum muda. Prabowo melanjutkan, meskipun saya kalah 2 kali dengan Jokowi dalam Pilpres, tetapi tak ada rasa dendam, maupun dengki. Bahkan, kata Prabowo, setelah rivalitas kerasnya dengan Jokowi pada Pilpres 2019, pemerintahan periode kedua Kabinet Indonesia Maju mengajak rekonsiliasi demi kebaikan Indonesia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo ungkap berbesar hati diolok-olok. Kata Prabowo, semua akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya berbesar hati menerima segala olokan yang diarahkan kepadanya belakang ini. Hal itu ia sebut berkat ajaran dari para kiai yang selalu diingatnya. Dulu pada debat ketiga Capres, Prabowo mendapatkan banyak serangan yang diduga terlalu personal dari 2 Capres lain. Bahkan, kinerja sebagai seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia dipertanyakan dan dinilai sangat kurang oleh kedua rivalnya. Karena hal tersebut, banyak masyarakat yang penasaran dengan tanggapan Prabowo terhadap serangan yang ia terima tersebut. Prabowo sebelumnya mengaku tidak begitu peduli dengan segala penilaian yang diberikan oleh kedua capres lain terhadap dirinya. Ia pun mengatakan, jika ia berbesar hati menerima segala olokan tersebut, ia merasa berterima kasih dengan seluruh ajaran kiai yang selalu diingatnya hingga saat ini. Karena hal itulah, Prabowo berhasil berbesar hati menerima segala olokan yang diarahkan padanya belakangan ini. Saya mendapat ajaran-ajaran dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, dan guru-guru saya, kalau engkau dihina, engkau diejek, engkau difitnah, kembali ke Yang Maha Kuasa, kata Prabowo. Prabowo juga menyampaikan, jika ia tak pernah meragukan masyarakat, di hadapan ribuan relawan yang hadir saat itu, Prabowo dengan lantangan menyampaikan kepercayaannya terhadap rakyat yang menurutnya telah dapat melakukan penilaian terhadap siapa saja orang yang memiliki niat baik atau buruk. Saya percaya yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang jahat itu jahat, saya terus di jalan yang benar, saya tidak ragu-ragu, tegas Prabowo. Sekali lagi, di hadapan ribuan relawan ia mengingatkan tujuannya dalam mengikuti kontestasi Pilpres kali ini. Prabowo hanya ingin melihat rakyat Indonesia makmur sebelum Tuhan memanggilnya. Ia pun dengan lantang mengatakan tak keberatan menyerahkan segalanya, jangankan pangkat atau harta, kata Prabowo, nyawa pun akan ia serahkan kepada rakyat Indonesia. Jangankan jabatan, jangankan pangkat, jangankan harta, nyawa saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, ujar dia. Ya Tuhan, ya Allah, aku hanya minta satu, sebelum kau panggil aku ingin melihat rakyatku sejahtera, hanya itu, kata Prabowo. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga.
Pak Prabowo ungkap makna dan tujuan politik baginya, keinginan perbaiki keadaan rakyat. Prabowo menegaskan pemahaman berpolitiknya bahwa secara demokrasi, Indonesia patut memberikan kesempatan kepada semua golongan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan emak-emak. Kita harus memberi tempat kepada semua lapisan dan semua golongan, dari semua tingkatan. Harusnya demokrasi kita, demokrasi emak-emak yang saya lihat, kalau di sini emak-emak di Jawa gotong royong, alhamdulillah saya buktikan bahwa saya bergabung adalah untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat, ujar Prabowo. Prabowo menekankan dan meminta jangan sampai ada masyarakat yang anti politik, sebab menurutnya, politik memiliki pengaruh yang luar biasa dan dijadikan sebagai komitmen dan pengorbanan yang besar. Karena pemahaman saya, politik dalam arti yang baik adalah keinginan memperbaiki keadaan rakyat. Kita harus berani terjun ke kancah politik, tutur Prabowo. Kabar selanjutnya, Prabowo ungkap harapan Jokowi kepada dirinya, Anies, dan Ganjar. Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkapkan harapan Presiden Jokowi. Prabowo mengatakan, Jokowi berharap mereka bertiga saling adu gagasan. Ngomong yang relevan. Presiden mengharapkan adu gagasan ya, ujar Prabowo. Prabowo menjelaskan, Jokowi menginginkan pemilu 2024 berjalan secara rukun, santai, tenang, dan gembira. Sebab, Indonesia terlalu besar untuk hanya diurus satu pihak. Indonesia kaya sekali. Indonesia beragam, majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak adat, budaya daerah. Kita harus benar-benar sadar untuk selalu menjaga kerukunan, tuturnya. Sementara itu, Prabowo menyebut Jokowi juga mengingatkan agar bersaing secara sehat. Persaingan-persaingan yang baik sajalah, kita ambil yang positif. Jangan selalu cari segi-segi yang tidak baik, imbuh Prabowo. Kabar selanjutnya, Prabowo ungkap kekaguman terhadap kepemimpinan SBY saat hadapi tragedi tsunami Aceh tahun 2004. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan kekaguman atas kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat memimpin Republik Indonesia, khususnya saat menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam. Prabowo kagum akan SBY yang baru menjabat sebagai presiden selama kurun waktu 2 bulan. Seketika dihadapkan pada peristiwa bencana alam tsunami di Aceh. Kita bersyukur, Aceh bisa bangkit dari tragedi tsunami. Dari situ kepemimpinan luar biasa Pak SBY. Saya kira itu belum sampai 2 bulan sudah dihadapkan krisis luar biasa, krisis dunia. Tapi alhamdulillah beliau bisa atasi, memimpin suatu pekerjaan luar biasa, kata Prabowo. Prabowo juga mengingatkan kepada kita semua untuk mengenang jasa-jasa semua pihak yang telah berkorban untuk Aceh. Juga saudara-saudara di Palestina yang kini juga tengah dilanda serangan Israel. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk sejenak nanti mengenang semua yang telah berkorban, untuk Indonesia, untuk Aceh. Terutama, sekarang saudara-saudara kita di Palestina yang sudah alami suatu cobaan luar biasa. Serangan-serangan tidak henti-hentinya, serbuan di luar batas-batas kemanusiaan, tutur Prabowo. Kemudian, dalam kesempatan yang sama pada pidatonya itu Prabowo memberi pesan akan pentingnya kebersamaan dan persatuan. Ia meyakini dalam suatu bangsa yang kaya dan kuat kuncinya adalah saling gotong royong. Kita untuk mengingat harus bersatu kalau kita sendiri-sendiri mudah untuk dipermainkan, untuk ditindas kekuatan-kekuatan besar ibarat lidi sendiri-sendiri mudah dipatahkan. Kita harus bersatu, kita harus kuat. Suatu bangsa yang tidak kuat akan ditindas, apalagi kita Nusantara sungguh